Oke, ini kelanjutannya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa ya. Kita lanjutkan untuk langkah-langkah case control study, menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan ini bisa disebut dengan instrumen ya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu bisa berupa checklist, bisa berupa kuesioner, ya. Jadi ini sangat penting. Kalau instrumennya salah ya penelitian kamu semuanya akan terjadi kesalahan, gitu loh. Kalau hipotesis ini kita menduga sementara dari praduga. Kalau disebut medis itu adalah diagnosa. Kalau diagnosa itu kan praduga sementara kita tentang penyakit. Kalau hipotesis praduga kita sementara tentang penelitian, hubungan sebab akibat atau pengaruh dari sebab dan akibat. Itu kalau hipotesis. Ada definisi variabel penelitian. Variabel tersebut ada beberapa variabel ya. Ada variabel independen atau disebut dengan variabel bebas, ada variabel dependent atau disebut dengan variabel terikat, ada juga variabel yang mempengaruhi atau merusak variabel-variabel yang ada, itu namanya variabel perancu. Itu ya. Atau bisa disebut dengan variabel error juga. Itu variabel yang suka mengganggu variabel yang lain. Ada faktor resiko, frekuensi waktu, should be ascertained in the similar procedure between case and control. Ini tadi. Jadi ini kerumunan dan kerugian tadi ini. Ini yang tadi ya studi kohort, nanti studi kohort diikutin. Mulai dari exposure sampai disease. Kohort penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara kelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan kelompok lainnya yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar, kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Nah, kohort ini kalau penelitiannya misalkan berupa masa inkubasi penyakitnya tidak membutuhkan waktu yang lama, enak ya. Misalkan diare, malaria, ya kan waktunya paparan sama disease, ya itu kan jaraknya pendek sekali, jadi enak. Tapi kalau penyakit-penyakit tertentu, misalkan kanker, itu kan lama banget. Ya. Terus juga penyakit AIDS itu mulai dari paparan sampai disease-nya kan panjang banget. Jadi membutuhkan waktu yang lama kalau seperti itu. Makanya kadang diakalin oleh peneliti ya semi cohort ya, semi cohort. Jadi kita ngambil retronya aja kadang. Ya, tetapi tidak ngikutin ke depannya. Sebenarnya kalau cohort ya semi cohort dikatakan semi itu biasanya ke belakang sedikit, ke depan sedikit gitu, nyampe. Jadi posisinya di tengah gitu. Tapi kalau kita sudah berada di akhir dan menggali masa lampau, semuanya itu namanya retro, bukan cohort. Ya. Retrospektif. Misalkan gini, kamu kumpulkan orang-orang yang terkena darah tinggi misalkan, terus kamu tanyain tentang kehidupan mereka, dulunya seperti apa. Nah itu kan namanya retro, ya, bukan cohort. Tetapi kalau kamu ngikutin misalkan kebiasaan orang makan natrium ya, natrium itu garam ya. Orang-orang yang makan natrium banyak, kamu ikutin terus sampai dia terkena darah tinggi, itu namanya kohort. Gitu loh, ya.
Desain studi kohort dari populasi ini sama seperti yang tadi. Langkah studi kohort merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis, menetapkan kohort, menentukan subjek tanpa sakit atau tanpa problem kesehatan atau tanpa efek. Ini kohort ya. Jadi dia belum sakit. Dikatakan studi kohort seperti itu. Dia belum sakit tapi terpapar. Ya, sudah kena paparan tapi belum disease, belum sakit. Tuh. Ini rumusnya ya. Jadi A per A plus B. Keuntungan dan rugian. Keuntungan kategori responden dapat disusun berdasarkan keinginan. Semua keterangan yang diinginkan dapat diobservasi tanpa perlu khawatir adanya bias selection. Hasil lebih dapat dipercaya. Ini kehebatannya kohort. Lebih dapat dipercaya. Tetapi kerugiannya apa? Waktu. Yang pertama itu waktu. Waktu, biaya, tenaga yang besar. Karena kan harus mengikuti terus sampai kejadian penyakit. Nah, kemungkinan drop out responden itu sangat tinggi. Drop out itu misalkan gini, kita ikutin tiba-tiba dia keluar negeri kan kita nggak bisa ngikutin. Itu namanya drop out. Kita ikutin tiba-tiba dia kecelakaan mati. Kan nggak bisa diikutin lagi. Itu namanya drop out. Gitu loh. Jadi resiko drop out-nya tinggi karena kita ikutin terus. Bahkan bisa-bisa yang drop out ya. Yang drop out bukan cuma respondennya, penelitinya juga kalau waktunya terlalu lama ya. Misalkan yang meneliti itu sudah tua, ya misalkan. Yang diteliti itu anak muda, ngikutin sampai dia tua kan nggak nutut ya umur dia. Makanya banyak kadang studi kohort itu diteruskan kalau membutuhkan waktu yang banyak itu misalnya diteruskan oleh peneliti yang akan datang. Tuh. Sulit dilakukan jika kasus sedikit, kemajuan ilmu bisa merubah cara diagnosis. Kenapa? Sekarang ilmunya seperti ini. Beberapa tahun yang akan datang kan dunia ini bisa berkembang pesat ya ilmu pengetahuan. Nah itu bisa merubah cara diagnosisnya gitu loh. Tapi kasusnya harus banyak ya. Kalau sedikit nanti kalau drop out habis dah. Ini studi eksperimental. Maka pelaksanaan uji klinis atau uji studi eksperimental. Nah, di uji eksperimental di sini yang pertama itu cara pengambilan sampel ya. Cara pengambilan sampel itu yang harus benar-benar bagus dan tepat. Terus habis itu merumuskan penelitian hipotesis, desain paralel, menyilang atau crossover, dan lain sebagainya. Ini skemanya. Subjek penelitian ya, terus di random ya ada kelompok perlakuan efeknya, terus di random ada kelompok kontrol efek. Di random itu diacak ya. Karena apa? Bisa ini diacak bisa karena kebanyakan eksperimental itu menggunakan random ya. Karena data-datanya homogen. Homogen dalam artian datanya ya sama ya. Makanya dilakukan uji Kolmogorov juga untuk melihat homogenitasnya. Ini subjek random, kelompok perlakuan, kelompok kontrol. Efeknya bagaimana? Ya, efeknya efek pada kelompok masing-masing kelompok, terus disilang masing-masing kelompok. Menentukan subjek penelitian, penentuan populasi terjangkau, menentukan kriteria pemilihan. Ini langkah-langkahnya. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau inklusi itu penelitian yang dibuat kita untuk memasukkan responden kita menjadi subjek penelitian kita, itu namanya inklusi. Eksklusi itu responden kita yang dikeluarkan, tapi bukan kebalikannya ya. Misalkan kalau kebalikannya gini, inklusi kita ya, wanita, eksklusi kita pria. Nah itu kan kebalikannya. Kalau sudah wanita,
wanita yang kita buat penelitian, pria kok ya secara otomatis pria ya keluar gitu loh. Gitu loh maksudnya ya. Jadi bukan kebalikan, bukan kata kebalikannya. Yang benar-benar kita buang karena mengganggu. Atau nanti kalau kita masukkan di dalam penelitian kita, responden tersebut akan menjadi variabel perancu kita, variabel yang mengganggu penelitian kita. Maka kita keluarkan namanya eksklusi, gitu loh. Terus menetapkan besarnya sampel. Nah, dalam penetapan besaran sampel ini bisa menggunakan limited sampel sebanyak 30 kalau limited sampel. Bisa juga menggunakan rumus ya, rumus sampel. Nah, dari populasi ke sampel ini kan sampling namanya. Nah, sampling ini bisa menggunakan rumus. Nah, melakukan pengukuran variabel macam-macam ya, ada demokrasi, klinis, laboratorium. Kalau randomize ya, ini ya yang di random ya subjek penelitian kita gitu loh. Jadi kita random subjek penelitian kita. Melakukan intervensi uji klinis terbuka, single blind assessment atau single marks, ya, double blind assessment atau double marks. Jadi untuk intervensi sendiri ada beberapa cara ya. Ada intervensi itu dilakukan secara terbuka, ada yang secara tertutup, ya, atau ada juga yang sangat tertutup sekali, gitu. Untuk apa? Nah, semuanya mempunyai kepentingan tersendiri. Yang pertama bisa menjaga kerahasiaan responden, terus juga untuk agar penelitiannya tidak terganggu dan lain sebagainya. Masing-masing alasan ada ya. Pengumpulan variabel efek, menganalisis data hal yang tidak diperhatikan, kepatuhan pasien, dropout, efek samping, penyimpangan protokol, ya. Karena dropout itu pasti ada. Keuntungan adanya randomize bias menurun. Karena apa? Kalau kita random, misalkan 10 orang ya, 10 orang kita acak atau kita kopio aja ya, menggunakan arisan gitu misalkan. Kita ambil 2 orang. Kita ambil 5 orang. Jadi 1 orang mempunyai kesempatan 50% untuk dipilih. Itu kehebatannya random. Tapi syaratnya memang harus homogen. Ya. Harus homogen. Enaknya random seperti itu. Ya, diacak itu. Cara pengacanya bisa lewat kopioan itu sendiri angka atau kamu ambil kamu tulis semua nama-nama terus kamu bilang saya ambil responden yang nomor ganjil misalkan gitu. Nah, acak-acak semua ini kan setiap orang mempunyai kesempatan dipilih 50% gitu loh. Nah, tapi kalau random yang terbaik emang seperti kopioan waktu arisan itu ya. Nah, sebelum dikopio itu harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Nanti setelah dikopio didapatkan data, wah ini nggak memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Nah, kamu drop out. Berkuranglah sampel kamu ya. Jadi harus memenuhi persyaratan itu dulu, inklusi dan eksklusi, barulah dikopio. Sehingga ketika kamu ambil sebagai sampel, dia tidak drop out lagi gitu loh maksudnya. Ya. Statistik lebih efektif ya karena random ya. Tapi kerugiannya ada ini kompleks, mahal, tidak representatif dari populasi, validitas eksternal jelek. Karena apa? Representatif karena hanya yang diambil homogenitasnya. Terus etika. Ya lagi. Latar belakang yang terdiri dari pemilihan tempat, lokasi, pemilihan kasus, pemilihan waktu. Ini dikerjakan tugasnya ya. Jadi
tugasnya ini seperti gini. Penelitian, ya. Saya misalkan gini. Pemilihan tempat itu kenapa penting dalam penelitian? Pemilihan kasus kenapa penting dilakukan penelitian? Dalam penelitian tersebut? Pemilihan waktu seberapa pentingkah untuk penelitian tersebut? Nah, kamu tulis dalam bentuk file atau dalam bentuk tulisan tangan kamu foto. Nanti kamu kumpulkan di Classroom ya. Kamu kumpulkan di Classroom. Nanti di Classroom itu aku tulisin tugas apa ini? Ini pelajaran surveillance ya, tugas surveillance. Tugas surveillance. Nah, di situ kamu upload di situ, di tugas surveillance tersebut. Paham nggak maksud saya, Nadia? Ini. Kok Nadia? Iya, Nadia. Nadia sama Kiki. Paham nggak? Itu jadi kayak membuat alasan gitu Pak. Kenapa pemilihan tempat gitu? Iya. Alasan penelitian, memilih tempat, kasus, waktu, gitu. Paham ya? Iya Pak, paham. Oke. Nanti dikumpulkan di Classroom. Nadia paham? Nadia. Nadia kemana ini? Hilang nih. Nah, ya kan ditinggal saya. Hilang. Gitu ya. Wajib ya tiap mahasiswa untuk mengumpulkan. Jadi nanti dikumpulkan di Classroom. Nanti linknya tugas ada di Classroom. Ya. Mengumpulkannya di mana? Ada di tugas Classroom. Di situ ya. Terus untuk memahami pelajaran saya, nanti pelajaran ini saya upload di channel YouTube untuk khusus pelajaran saya. Linknya nanti ada di setiap komentarnya di bawahnya materi ya. Nanti ada di bawah materi Classroom itu, di situ nanti ya di komentarnya itu saya uploadin alamat channelnya, linknya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kiki ada pertanyaan? Belum Pak. Nadia ada pertanyaan? Nadia hilang makan atau apa ini? Ketiduran memakan ini. Jadi tinggal ini. Wah, wah. Ketahuan, makanya kalau ngajar saya sering bertanya ini manfaatnya biar saya nggak ditinggal seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.